Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, tak boleh lupa kita bersyukur pada Allah. Memang merasa ada kerinduan untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara. Ingin tahu sejauh mana masing-masing anak-anakku berkembang, berjalan, sejauh mana sukses, sejauh mana menghadapi kesulitan. Inginnya bisa berkomunikasi terus. Karena itu Bapak tidak mengekang kesempatan ya. Secara pribadi, individual pun kita bebas untuk sekedar bertanya, berkomunikasi. Menjelang Ramadan ini luar biasa situasi batiniah kita dibawa oleh Allah untuk memulai kajian ayat-ayat Allah ya. Dan tentu akan juga Bapak hubungkan dengan kondisi sekarang ya, dengan ayat-ayat saum ini dan juga kondisi sekarang ini. Allah sedang apa kepada kita ini? Apa kira-kira yang Allah harapkan dari kita ini? Dengan wabah yang begitu betul-betul membatasi dunia, membatasi seluruh, bahkan menimbulkan ketakutan yang serius. Sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Mari kita mencoba berusaha berbicara dari hati ke hati melalui ayat-ayat Allah ini. Sebagaimana kita rencanakan bahwa bahasan kita ini kita akan mulai dengan masalah saum ya. Dengan ayat tentang saum. Kita ambil dulu Al-Qur'annya. Nanti dipindah ke slide ya. Supaya semuanya bisa ikut mencatat ya, apa yang perlu dicatat. Nanti ada slide-slide-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nah, terjemahnya seperti itu ya. Tapi untuk menafsirkan atau memahami seperti yang diharapkan, kita coba kaji secara pedagogis ya. Karena itu kita sebutlah tafsir tarbawi. Untuk masuk pada kajian tafsir tarbawi, masuk ke wacana-wacana pedagogis, kita harus masuk ke situasi psikologis ayat ya. Nanti kita akan kaji secara lebih dalam ya, makna-makna. Jadi dengan ayat ini sedang apa Allah ini? Apakah Allah sedang menasehati? Apakah Allah sedang menekankan kewajiban? Apakah Allah sedang menegur? Apakah Allah sedang mengajak atau sedang mengancam bahkan? Nah, kita akan kaji itu
supaya konsep atau nilai-nilai pedagogisnya bisa kita temukan, paling tidak bisa kita rasakan. Maka Bapak akan buka slide yang Bapak siapkan ya. Nah ini apa ini cukup terbaca ini di layar kalian? Halo? Ya terbaca ya. Maksudnya coretan-coretan Bapak juga bisa terlihat sedikit. Nah dibesarkan sedikit ya. Nah dengan ayat ini mungkin hanya satu ayat saja. Untuk diskusi tentang hukumnya mungkin minggu depan dari ayyam ma'dudat ke sana hukum dan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaannya. Sekarang mungkin lebih pada eksistensi saumnya ya. Nah, sedang apa Allah dengan ayat ini? Nah, kita lihat coba ayat ini. Dengan ayat ini Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, saudara-saudara. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini seruan. Yang berbeda dengan ini ya ayyuhalladzina amanu ini kan ini ya ayyuhal mu'minun. Beda. Ya ayyuhal mu'minun dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau secara harfiah terjemah sama saja. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Tapi beda maknanya. Bedanya di sini, nah pakai ala di segala, pakai kata kerja yang sudah. Di sini bukan, hanya satu kata saja. Jadi ada jumlah. Jadi begini, kalau Bapak menyatakan, memanggil kalian, wahai saudara-saudara mahasiswa, ya sudah, itu ya ayyuhal mu'minun itu, saudara-saudara mahasiswa. Tapi kalau Bapak saudara-saudara mahasiswa yang telah menyatakan setia mengikuti kuliah dengan baik, yang telah membuktikan kesetiaan kamu. Nah, dengan kata-kata pengakuan atas kebaikannya itu, ya, alladzina amanu, orang-orang yang amanu, telah benar-benar beriman. Nah, ini menunjukkan pengakuan atas kesediaan dan kesetiaan iman mereka. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu lebih dalam, lebih menyentuh. Anak-anakku mahasiswa, tuh, ya itu ada anak-anakku mahasiswa yang soleh. Asal kata-kata yang solehnya sungguh-sungguh itu. Anak-anakku mahasiswa yang soleh, yang telah membuktikan akhlak kamu di hadapan para dosen dengan baik. Waduh, ya itu ya ayyuhalladzina amanu itu seperti itu. Jadi seruan yang punya nilai kasih sayang, ya, anak-anakku mahasiswa, tuh, yang telah membuktikan kesolehanmu, yang telah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, kan begitu. Nah, itu ada pembeda, kan, antara saudara dipanggil oleh Bapak begitu. Anak-anakku mahasiswa yang telah benar-benar belajar dengan baik. Dengan, hai saudara-saudara mahasiswa, kosong itu. Nah, jadi ini ada panggilan yang punya dasar kasih sayang untuk mendekatkan dan juga pengakuan atas komitmen keimanannya.
ya. Dan lebih dari itu kalau dipakai ya awalnya itu ya itu biasanya saudara-saudara ya itu memanggil yang jauh. Ya Muhammad, ya Abdullah. Itu biasanya ya jauh, ya. Itu hak dalam arti asalnya. Tapi bisa juga untuk kalau tidak maksud tempat, tapi untuk menghormati, mengagungkan. Jadi yang dipanggil itu penuh hormat. Tapi juga bisa sebaliknya kalau yang tidak disenangi. Seperti ya ayuhal kafirun, bukan mengagungkan itu. Tapi tadi dari makna asli jauh tadi. Jadi di sana, di sini ada 3 makna ya, yang cukupnya satu penuh panggilan atau sapaan yang penuh kasih sayang, ya, pengakuan kesetiaan iman dan penghargaan atau penghormatan dengan kata ya itu. Ya. Nah ini panggilannya yang secara khusus. Kalau menelusi kata-kata panggilan dalam Al-Quran, saudara-saudara, banyak dalam Al-Quran. Ya Isa, ya Ibrahim. Ada yang menarik di sana, saudara. Di dalam panggilan-panggilan dalam Al-Quran, ya. Kalau buka sedikit, oh maaf, bukan itu. Kalau mama coba saudara-saudara di dalam Al-Quran ada panggilan ya Muhammad, tidak ada? Tidak ada ya Muhammad. Tapi kalau ya Ibrahim ada. Ya Isa ada. Ya Musa ada. Apa bedanya ini? Ini ada rahasia sendiri ini. Agak belok sedikit dalam penggunaan ini, ya. Ya Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ya Ibrahim, mana ada ya Ibrahim, qad saddaqta. Ya Ibrahim. Kalau ya Musa, minika ya Musa. Apa sih di tangan kananmu itu Musa? Nah, kata ya Musa, wahai Musa, ya asoya kata Musa, tongkatku. Alkiha ya Musa, lemparkan Musa. Tuh ya Musa, ya Musa. Ya Isa, ya Isa, al-atakutal, apakah kamu berkata bahwa bahwa kamu mengajak kepada umat untuk menyembah bahwa kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Ya Isa ada, ya. Tapi tidak ada ya Muhammad. Apa rahasianya? Kalau Nabi Muhammadnya itu dipanggilnya tuh dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasulu. Selalu itu. Tidak sebut ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakan kepada istri-istrimu dan seterusnya. Ya ayyuhar rasul, balig ma unjila, sampaikan apa yang disampaikan, yang diturunkan. Apa kira-kira rahasianya? Saudara-saudara akan memahami. Seakan-akan Allah tidak berani memanggil ya Muhammad langsung. Tapi dengan predikatnya ya ayyuhan nabi. Nanti lebih banyak pada kesempatan lain. Itu hanya sedikit saja ya berpaling ke sana. Kemudian setelah dipanggil dengan penuh kasih sayang, ini pelajarannya dalam sekali. Kalau pendidik itu sayang kepada, maka berikan panggilan-panggilan yang memang menyentuh hati, yang masuk ke hati. Jangan jadi ada jarak antara guru dengan dari sisi kata-kata, dari panggilan-panggilan. Sebab pendidikan itu masuk ke ranah aspek jiwa, ruh, bukan sekedar transfer ilmu.
kata-kata dan ucapan yang kedua, diskuti balaikum yang diwajib Alaikumusiyam. Katabna alaikum, kami wajibkan kepadamu berpuasa. Tapi kutiba, diwajibkan. Maksudnya apa? Dipasifkan begitu. Beda, ini ada rahasia makna tersendiri, saudara. Di dalam bahasa Arab, tatkala kalimatnya dibentuk pasif atau aktif. Kalau pasif ini kan tidak ada siapa yang mewajibkannya, ya. Nah, ini untuk menyatakan seakan-akan bahwa saum itu tidak datang dari, tidak ditekankan oleh pihak luar manusia, ya. Kalau kami wajibkan seakan-akan datang dari luar diri manusia. Tapi dengan kutiba alaikum itu seakan-akan diangkat dari hakikat manusia. Diangkat dari hakikat eksistensi manusia. Sehingga puasa hadir sebagai kebutuhan. Dan memang itu hakikatnya. Seluruh kewajiban itu hakikatnya adalah kebutuhan manusia. Kenapa diwajibkan? Karena saking dibutuhkan oleh manusia. Kenapa diharamkan? Karena saking berbahaya untuk manusia. Ini lagi ungkapan tatkala menyuruh, mengharuskan, itu dengan ungkapan-ungkapan yang lebih persuasif, ya. Lebih baik dengan ungkapan yang menimbulkan merasa memiliki, ya. Bagaimana menyuruh mandi kepada anak? Kalau kita tegas, mandilah kamu. Nah, tapi kalau dengan kata-kata yang ungkapannya bahwa mandi itu kebutuhan. Oh, kamu kalau sulit mandi, tidak mandi, nanti penyakitnya banyak. Oh, nah itu menyuruh, tapi dengan ungkapan yang proyer, yang sehingga mandi itu merusak menjadi kewajiban. Nah, ini juga kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan kepadamu saum. Nah, jadi dengan bahasa ini seakan-akan diangkat, ya memang diangkat dari hakikatnya, dari dalam diri manusia, sehingga hadir sebagai kebutuhan. Yang ketiga, bentuk kalimatnya tidak perintah tapi khobari. Khobari itu berita, ya. Perintah berita, kutiba alaikumusiyam. Lebih persuasif lagi. Perintah redaksinya apa? Tidak perintah, berpuasalah kalian, tidak begitu, ya. Tapi diungkapkan dengan kalimat berita. Sering Al-Quran mengungkapkan perintah dengan berita. Kenapa dengan berita? Saking seakan-akan tidak perlu dengan perintah, karena sayangnya, karena dekatnya, karena kebutuhan. Seperti ibu-ibu menyusukkan, wal walidatu yurdikna auladahunna. Para ibu menyusukkan anak-anaknya 2 tahun. Itu berita saja, tidak. Kenapa? Karena menyusukkan anak itu merupakan kebutuhan psikologis mereka, kasih sayang mereka. Nah, sering gitu. Nah, ini juga lebih dalam. Inilah cara seorang pendidik al-murabbil azim, Allah bagaimana menekankan kewajiban kepada hamba-hambanya itu seperti itu. Kita langsung saja terus. Kemudian Allah juga datangkan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa ini? Ini dalam bahasa Arab itu tasbih, ada menyamakan dengan perilaku yang dulu, ya. Nah,
Untuk apa ini Allah beri ini? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini itu untuk memberi bukti saum ini bukan ibadah baru loh, kata Allah. Dulu orang dulu juga pada saum. Oh, meringankan. Kedua, saum itu sudah teruji. Teruji apa? Menghasilkan manusia-manusia unggul. Dari dulu kan, siapa yang saum tuh? Para nabi, para siddiqin, para orang-orang unggul di setiap zamannya. Nah, karena itu akan menyatakan bahwa saum itu dari sejak dulu telah merupakan kebutuhan hakiki manusia dan menjamin mengantarkan manusia yang lebih baik, lebih utuh. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum juga ini dengan ungkapan seperti ini ya, maka fungsinya adalah targhib. Targhib itu apa? Mendorong untuk melakukannya dengan rasa antusias dan senang. Ini cara lagi dari Allah. Bagaimana kita mendorong sesuatu, memerintahkan sesuatu, berikan targhib yang apa? Yang substansial, yang betul-betul menyentuh pada hakikat kepentingan apa yang dilakukan itu. Sehingga dirasa hal yang rasional dan juga betul-betul menyentuh hakikat kebutuhan yang nyata. Nah, itu cara Allah. Kemudian karena akan nanti dihubungkan dengan kondisi, Bapak percepat saja. Diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kenapa saudara di sini pakai la'alla ya? Sepertinya kurang puas. La'alla itu apa artinya? Mudah-mudahan. La'allakum itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kenapa tidak berpuasa kamu pasti kamu jadi orang takwa? Tidak pasti. La'alla saja. Mudah-mudahan. Sepertinya kurang mendorong ini ya. Kurang mendorong ini. Kan kalau kerja keras puasa itu luar biasa, pantasnya mah pasti. Iya, pikiran kita begitu. Ini ungkapan tujuan yang diharapkan, bukan tujuan yang dipastikan. Mengapa? Sebab amal manusia tidak memastikan apa-apa, saudara. Ya, apakah saya begini-begini pasti begitu? Tidak. Ya, apakah kalau saya saum pasti jadi orang takwa? Tidak. Sebab kalau saum kita dipakai membayar kebaikan Allah saja tidak cukup, saudara. Salat kita dipakai mengimbangi nikmatnya mata memandang, menangkap makna, menangkap pesan. Wah, mata itu luar biasa. Dipakai membayar kebaikan Allah itu saja tidak cukup. Jadi kalau amal kita menjadi kebaikan itu karena rahmat Allah. Manusia jadi baik itu karena rahmat Allah, ya. Maka kata Rasulullah, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Seorang pun tidak akan masuk surga karena amalnya. Nanti ada surga itu bayaran atas amal kita, bukan. Tidak. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun begitu Rasulullah, tidak akan masuk ke surga karena amal. Wala ana, iya, saya juga tidak. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oh, jadi kita bisa masuk surga bukan ladang amal kita, ya, tapi karena rahmat Allah. Maka kita puasa jadi takwa itu karena rahmat Allah. Maka bahasanya cukup la'allakum tattaqun, ya. Karena itu kita pelajaran jangan bersandar kepada amal. Ya. Wah, saya sudah menghafal. Saya sudah hebat.
nilai, oh pasti saya menghasilkan. Tidak ada yang memastikan. Ya. Karena itu usaha dan keyakinan yang kokoh tetap harus dimaksimalkan 100%. Sedikit pelajaran yang kemarin, saudara-saudara, kemarin ada yang menyalahkan, kenapa begini-begini aja harus meninggalkan masjid. Ya, kan justru ciri iman itu memakmurkan masjid. Pakai ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah. Terus kenapa malah kita sholat tidak jelas harus di rumah? Kapan? Bukankah kita justru harus minta tolong itu dengan sholat? Pakai ayat wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi ayat-ayat yang umum dipakai menghantam aturan yang khusus. Iya kan? Boleh meninggalkan masjid tidak Jumat. Itu hadis sahih, ya, Ibnu Abbas yang meriwayatkannya. Kalau ke hujan saja takut madarat besar, takut sakit, takut tergelincir, itu boleh meninggalkan masjid Jumat untuk Jumat. Nah, jadi ada dua sisi ayat. Ada ayat yang bicara hakikat tadi. Inilah alakum tatakun itu hakikat. Kalau begitu mah amalnya sedikit-sedikit saja. Tidak, amal harus maksimal. Ya, keyakinan kepada Allah harus maksimal. Ya. Nah, di sini ayat, kalau tadi kan kamu tidak akan masuk surga oleh amal kamu, tapi kata Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk surga karena amal kamu. Bertentangankah begitu? Bukan bertentangan itu. Ya, kalau udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuk surga karena kamu beramal, itu ayat bicara wilayah syariat, ya. Usaha, amal, syariat. Kalau yang bahwa kamu tidak akan masuk surga oleh amal kamu, tapi oleh itu bicara hakikat, ya, bicara hakikat. Nah, ayat syariat dan ayat hakikat jangan dipertentangkan. Ayat syariat diberi porsi 100%. Ayat hakikat pun seperti 100%. Usaha 100%. Yakin tawakal pun 100%. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit nanti kalau ada masalah silahkan tanyakan saja nanti ya. Nah, pokoknya saum ini ibadah yang sangat luar biasa, saudara ya. Nah, ini ayat hadisnya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa ana ajibih. Satu amal ibnu amal itu lahu bagi manusia sendiri kecuali saum. Maksudnya apa? Saum itu tidak bisa diriakan, saudara. Kalau sholat bisa, itu mah kemauan kita, saya ria saja sholatnya bisa. Amal yang lain bisa, tapi saum tidak. Kalau saum, posisi ya pasti itu tidak bisa. Kan kalau cuma bisa dibohongi kan, kita makan saja di rumah, keluar saum, kan tidak saum akhirnya di hadapan Allah batal kan, sudah jelas. Tapi sholat ria tetap saja sholatnya sah kan. Nah, saum sama sekali, ya. Dan saum itu karena itu amal yang membina lahir batin secara integratif. Tidak makan juga hatinya betul sedang takut kepada, sedang merasa diawasi. Itu integratif, tidak parsial, ya. Karena itu bisa jadi junnah, jadi benteng, ya. Dan menyeimbangkan dan menguatkan emotional and spiritual quotient. So, ini contohnya. Wa in sabahu ahad. Coba ini apa maksudnya? Tidak boleh mencela, mencelekan, dan kalaupun diajak dicela kemudian diajak berantem, falyaqul inni shaim. Nah, saya sedang saum. Apa maksudnya?
Artinya orang saum itu secara emosi sangat stabil. Kalaupun orang mengancam, tetap bisa tenang. Kenapa? Karena tadi ada keseimbangan emosi dan spiritual. Jadi ini bukan dibuat-buat. Karena kalau saum sungguh-sungguh akan bisa begitu. Nah, ini kelebihan saum. Tidak ada ibadah lain yang bisa menjamin seperti itu. Ya. Dan yang cukup penting bahwa saum adalah merupakan sentuhan cinta Allah. Nah, ini saudara baca ini. Maaf. Maaf, salah ngetuk. Baca ini saudara. Coba apa arti hadis ini oleh saudara-saudara. Nah, waladzi nafsi biyadi Muhammad la khuluqu pamisaim atjab. Baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi menurut Allah. Apa ini maksudnya? Padahal yang mulut yang puasa itu bau kan? Coba saja nanti besok kalau besok puasa berhadapan ya silih hos-hosan. Pasti itu bau. Tapi kata Allah lebih wangi dari. Apa maksudnya? Basa-basi Allah ini? Oh tidak, itu bahasa cinta saudara-saudara. Betapa Allah cinta kepada yang saum itu seperti itu. Betapapun bau menurut Allah wangi. Untuk supaya mengapresiasi mana ini begini. Harus ada drama ya. Yang pernah Bapak bicarakan ini di dalam film India yang Bapak ingat saja ya, ada tokoh dulu itu siapa ya, Vijay namanya ya, orangnya ganteng gagah ya, ada satu sisi wanitanya namanya Jangki, cantik cerdas kaya lagi karena anak menteri anak pejabat, masing-masing jatuh cinta. Tapi sayang orang tua si Jangki tidak menyetujui karena status sosial si Vijay sangat jauh, tidak berimbang. Karena itu para pengawal bapaknya disiapkan untuk membunuh si Vijay. Apa yang terjadi? Terjadilah perkelahian yang sengit. Tapi karena hebat si Vijay gagah berhasil mengalahkan. Tergelentaklah si Vijay di depan rumah si Jangki dengan berlumuran darah. Datanglah si Jangki. Dipeluknya itu si Vijay. Berlumuran darah itu tidak terasa apa-apa. Bau amis darah itu tidak terasa amis apa-apa. Bahkan harum saja bagi dia karena darah si Vijay itu bukti dari perjuangan cintanya. Nah, seperti itulah kira-kira Allah bangga bau mulutnya orang yang saum. Itu adalah ungkapan cinta yang amat dalam, saudara-saudara ya. Maka karena itu, dengan itu saum itu tak bisa dipasukan, membina bahasa menyeimbangkan dan menguatkan ESQ, emotional spiritual quotient, merupakan sentuhan cinta Allah dan pahalanya tak terhingga. Sedikit, Bang, ada 10 menit lagi mungkin ya, atau 5 ya. Bapak menyambutnya ini menjemput Ramadan dalam himpitan musibah, saudara. Dihubungkan dengan saum tadi sedikit saja. Saudara, wabah corona sudah jelas. Apa musibat yang sangat besar. Seluruh dunia betul-betul bertukuk lutut. Seluruh rencana orang manusia yang terkecil dan terbesar dibuat porak-poranda oleh rencana Allah ini. Seperti kita saja. Sampai kita semuanya dirumahkan. Tapi tidak berhenti di sana, saudara-saudara. Tatkala dirumahkan, di PSBB kan, atau di apalah karantina, maka masyarakat banyak yang terancam kelaparan, saudara. Bapak sudah survei kemana-mana. Sejak kemarin juga sebelum Ramadan sudah
ada masjid yang menghabiskan dananya untuk karena masyarakatnya yang sudah hampir kelaparan. Hari ini sudah terjadi. Kemudian yang paling berat dalam kondisi itu, dalam kondisi seperti itu, ya kelaparan, ya terancam mati, tidak bisa menerima takdir. Jadi bencana dengan bencana. Sebab kematiannya tidak cukup mengantarkan pada hal yang sebaiknya. Jadi sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Nah itu seperti tadi. Sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Dengan bencana ini? Apalagi dihubungkan dengan saum ini? Nah ini jawabnya. Ini singkatnya begini. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Kata Rasulullah, innahu kana azaban yab'asuhullah. Itu azab bagi orang-orang yang kafir, kata Imam Yasa di sana. Tapi waja'alahu rahmatan lil mu'minin. Betapapun pedihnya, ini sangat jelas sulit dipahami. Itu rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang muslim. Bagaimana? Ini penjelasannya. Falaisa min abdin yaqa'ut ta'un. Berarti ada seorang hamba yang ditimpa ta'un, ya wabah semacam ini. Kemudian payam kusupi baladihi sobiron. Dia terpaksa diam di rumahnya karena tertimpa ta'un, tidak keluar dengan penuh sabar dan yakin bahwa itu hanya karena Allah yang menimpakannya. Kalau saja begitu, kita terkena musibah dan kita tidak keluar karena supaya tidak menularkan pada yang lain, dia sabar dan menerima ini adalah Allah yang memberikannya. Dia akan mendapat pahala orang syahid. Bahkan kata Ibnu Hajar, itu bisa saja justru dia termasuk yang syahid. Itu rahmatnya. Tapi ada yang lebih spesifik supaya lebih cepat. Nih, saudara, bayangkan Muslim di dunia dengan corona ini semuanya dirumahkan, saudara. Jadi kalau dalam tasawuf ada uzlah itu mengisolir diri untuk beribadah, maka dengan ta'un itu manusia diisolir di tempat masing-masing. Ya. Jadi Allah ujlahkan semua. Itu harus jadi rahmat. Tatkala betul-betul jadi ujlah. Mana hadisnya ini? Hadisnya saudara-saudara. Ya. Dari hadis ini ada sebagian ulama yang mengembangkan ujlah dari sana. Dari Uqbah bin Amir, kata Uqbah, laqaitu Rasulullah SAW, aku bertemu Rasulullah SAW, kemudian aku pegang tangannya. Fakultu ya Rasulullah, mana jatul mu'min? Bagaimana cara muslim mukmin selamat? Ini di kondisi-kondisi fitnah seperti sekarang ini banyak yang khawatirkan. Serba salah gitu ya. Kata Rasulullah, ya Uqbah, amsik alaika lisanak. Ini kapnya harus terpisah. Alaika lisanak. Jaga lisanmu, tahan lisanmu, jangan bicara sembarang. Bahkan sedang di lockdown ini atau sedang di PSBB kan, sedang di rumah, ya kan WA mah banyak kan ya. Nah, Anda berjuang mulai menahan dari sana, mengendalikan emosi, nafsu, jangan menjawab tatkala jawaban itu atau men-share tatkala share itu belum tentu manfaatnya bagi yang lain. Apalagi kalau ada orang lain bisa terganggu, tahan. Apalagi kalau sedang di-share dan membuat nafsu dan kita akan meluapkan nafsu kita supaya dia share. Wah, itu bahaya. Tahan. Berawal dari sana kemenangan kita. Yang kedua ini yang pas. Wal yasa kabaetuka. Kalau bahasa Sunda mah, betahkan saja kamu di rumahmu. Tinggal saja dengan nyaman di rumahmu. Sehingga di penjelasan hadis itu jangan biar ibadah di rumah saja. Tapi apa isinya? Wabki ala khotiatika. Tangisi saja dosa-dosamu.
Wah, luar biasa ini hadis, saudara. Allah sedang jelas mengujlahkan kita, mukmin seluruh dunia diujlahkan. Kemudian dengan program 1 tahun, siklus 1 tahun 1 bulan saum, itu juga program ujlah. Maka ini betul-betul harus jadi kesempatan yang sangat baik dan menjadi rahmat bagi kita. Bisa saja kelaparan atau merasakan kelaparan yang bukan karena saum, tapi harus betul-betul rumah di tempat nyaman untuk kholwah, ya. Jadikan rumah tempat ibadahmu fi kholawatik, dalam kholwah menyendiri. Jadi pantas saudara-saudara mungkin semuanya di rumah, ya, buat di rumah itu tempat nyaman. Mungkin kamar saudara bereskan supaya lebih nyaman sholat, tempat mengaji Quran, siapkan Qurannya yang lebih nyaman dibaca, lampunya kalau kurang terang disiapkan, sajadahnya yang kalau kurang nyaman perbaiki, supaya terjadi khalwat di sini. Di sanalah wabki al khotiati, tangisi kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ini luar biasa ini, saudara-saudara. Saum kali ini semuanya dirumahkan, tapi bimbingan hadis seperti itu, ya. Jadi siapkan, ya, di rumah masing-masing. Kalau perlu bersihkan, perlu tata supaya lebih nyaman tempat ngajinya, tempat sholatnya. Jangan merasa kurang tatkala memang taraweh harus di rumah, di lingkungan karena tidak aman. Jangan merasa kurang. Bisa jadi lebih baik. Sebab ternyata taraweh di rumah seperti yang di masjid itu lebih berat, saudara. Kalau di masjid bisa 20 atau 11 dengan tertib, apakah bisa di rumah seperti itu? Berat sekali. Nah, sekarang harus bisa itu. Itu ujlah kita, ya. Targetkan, ya, baca Qur'annya, ya. Mulai dari sekarang. Yang terakhirnya ini, saudara, karena ancaman kelaparan nyata, sudah mungkin saudara masih bisa makan kenyang dengan keluarga, tapi mungkin di samping saudara ada tukang-tukang yang kerjanya harian, sekarang tertutup lahan usahanya, sekarang sudah mulai lapar. Itu harus menjadi pikiran saudara. Ada baiknya kalau dengan keluarga itu bermusyawarah, supaya apa? Supaya kalau kita makan bisa lebih baik, biasa macam-macam lauknya kita kurangi supaya berbagi, menyiapkan untuk mereka. Ya, kalau kita juga termasuk yang berkurang, nah saya Bapak sangat berharap kalau kita di antara kita yang punya, ya, jangan ragu-ragu sedekah ke siapalah di antara kita buat. Barangkali ada di antara saudara kita yang kurang siap. Kenapa tidak membuat kelompok itu? Coba hadis Rasulullah ini terakhir ini, ya, terakhir ini uraian Bapak ini. Nah, laisal mu'min alladhi yashba wajaruhu ja'i. Bukan mukmin yang kenyang sendiri, wajaruhu ja'i, sedang tetangganya lapar. Bukan mukmin. Berat sekali ini kalau disatakan bukan mukmin. Kalau mukmin mah pasti sebelum menyuapkan itu, kalau yakin ada tetangganya yang belum tentu makan, dia berpikir dulu, dia bertindak. Saatnya saudara-saudara di saum ini kita betul-betul meningkatkan amal kita, ujlah kita dalam kondisi yang sangat luar biasa spesifik sekarang ini seperti ini. Ini semuanya dari Allah, dan bagi kita harus jadi rahmat atau jadi jalan kebaikan. Jangan ada yang menyesali, jangan ada yang mempersalahkan Allah, kenapa begini, kenapa begini. Tidak, semuanya harus dijalani dan semuanya harus jadi rahmat. Itu saja saudara-saudara, mungkin ya kelebihan 5 menit. Mohon maaf. Silakan barangkali ada yang perlu saudara-saudara bertanyakan, ya. Baik, terima kasih. Ya. Menyampaikan materinya.
Kami persilahkan kepada teman-teman yang ada di grup yang ingin bertanya bisa dihidupkan mikrofonnya langsung, atau jika ada beberapa kendala bisa ditulis di room chat. Kami persilahkan pada teman-teman semua. Halo? Dari Muhammad Bukan ada di room chat. Ya silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Amalan apa yang membuat kita bisa menggapai tujuan berpuasa, yaitu bertakwa? Oh, ulangi lagi. Ini ada di room chat Bapak dari Saudara Muhammad Gufron Santoso. Jadi Yang di chat itu ya apa ya yang bisa membuat kita menggapai tujuan ya kan. Silakan lagi. Dari yang lainnya teman-teman bisa disampaikan langsung atau bisa di room chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ruli dari Tasikmalaya ya. Terima kasih Ustadz mau bertanya. Ya. Ini dalam rangka mungkin tarbiyah ya, dalam rangka bulan Ramadan dan dalam kondisi seperti ini wabah. Kalau di zona merah seperti yang pemerintah sampaikan ya. Adapun kalau misalnya ini di zona yang hijau, tapi dikhawatirkan mungkin ada beberapa yang mudik dari kota ya, yang datang ke masjid, apakah yang di zona zona hijau itu lebih bagus di masjid atau di rumah untuk melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lailnya atau tarawih? Mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Silakan yang lain barangkali masih ada. Satu lagi barangkali ya. Ya, yang lainnya kami persilakan kepada Kang Ruli yang telah menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Boleh izin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, izin bertanya mengenai bahasa Arab ya. Jadi kan di sana disebutkan kutiba. Lalu apa bedanya antara kutiba, furido dan juga ujiba, Pak? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Ya, cukup saja dulu sementara ya. Iya Bapak. Iya, cukup dulu sementara. Kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup baik. Pertama, amalan apa ya yang bisa mengantarkan kita mencapai tujuan saum? Nah, alhamdulillah kebetulan puasa ini sudah jelas paket-paket amalnya ya. Amal apa saja? Nah, terutama pertama saumnya itu sendiri ya, yang pokok. Sunat-sunatnya dipenuhi, sahur sunatnya kan, terus menjaga kata-kata yang tidak baik itu, menahan ya. Kalau sudah kita bisa menahan kata-kata yang kurang baik, mungkin akan naik nanti kita menahan geliatnya pikiran, obsesi kita apa. Kalau obsesi kita sedang saum ini khawatir dengan dunia saja, nah itu harus segera diistighfari ya. Wah, saya harus saja takut dengan hal itu, padahal engkau sedang mendekatku dengan saum ini. Nah itu saum yang lumayan derajatnya lebih bagus ya. Kemudian tentu saja selain saumnya yang pokok dengan sunat-sunatnya tadi,
ada tarawehnya, ya. Itu upayakan jangan bolong itu. Ya biasanya memang semangat di awal, tapi ya di pertengahan lumayan, di akhir. Nah, kalau ingin memberitahu itu, coba penuhkan. Niatkan dari sejak awal. Saya punya target begini-begini. Evaluasi puasa yang lalu, kenapa dulu itu tarawehnya tidak tamat, dievaluasi ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat yang sudah lalu untuk besok. Oh, pantas dulu itu umpamanya sering bolos itu karena apa? Oh, sering kurang itu karena kecapean olahraga atau karena kekenyangan makan waktu buka. Nah, itu dievaluasi, diperbaiki. Tarawehnya, kemudian apa? Jadi ciri yang puasanya bagus itu semakin akhir ibadah-ibadah itu minimal stabil ya, minimal stabil, tidak semakin mengurang. Kemudian tilawahnya itu paketnya malamnya, sodakohnya ya, tikafnya itu paket-paketnya ya. Rasulullah lebih banyak sodakoh itu di akhir Ramadan itu azwaju makana. Rasulullah paling pemurah banyak sodakohnya itu di awal asril awakhir itu di 10 akhir ya. Nah, itu insya Allah paket-paket amal itu sudah sangat jelas bagi kita, dan Bapak merasa saudara-saudara sudah sangat tahu. Tinggal kita tadi meningkatkan kualitasnya saja ya. Awal saja tadi yang pertama, yang pokoknya itu saum. Apakah kata-kata kita, mata kita terkendali? Nah, kalau sudah terkendali itu indikasi yang cukup bagus. Itu yang pertengahannya ya. Nah, kalau yang tingkat tingginya mengontrol pikiran. Kenapa saya ini khawatir saja dengan kekhawatiran duniawi? Nah, itu ya. Insya Allah dengan paket-paket amal yang sudah dengan meningkatkan kualitas itu, tujuan yang kita harapkan Allah berikan kepada kita ya. Kemudian yang kedua tadi itu dari Ruri bahwa juga dari Tia Khotibah juga sama dari zona merah yang mudiknya. Kalau zona merah sudah jelas ya dilarang, dan kita tidak usah menentang. Jangan sok kita lebih, apalagi seperti kalau kenapa gini saja harus meninggalkan masjid, kita tidak takut pada corona. Itu mah awam ternyata saudara-saudara ya. Itu mah awam ternyata. Seperti tadi ternyata yang ngotot. Dan memang begini, tatkala Jumatan sulit sekali mengajak orang untuk berjum'ah, masuk Jum'ah. Sekarang justru sulit melarang orang berjum'ah. Gitu. Ternyata yang ngotot-ngotot itu yang justru sebenarnya tidak punya komitmen yang kuat untuk sholat itu. Sedikit seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, bagaimana di zona yang seperti tadi, zona hijau? Tapi karena banyak yang mudik atau ada yang dicurigai, kita khawatir. Nah, belajar dari apa yang terjadi pada peristiwa Ibnu Abbas. Begini, waktu itu karena hujan lebat ya. Kata Ibnu Abbas, bacakan shollu fi buyutikum. Jangan hayya ala sholah katanya. Kemudian orang pada sebagian protes pastan karuh, kemudian mendebat Ibnu Abbas, kok masa begini? Karena kata Ibnu Abbas, ta'alahu man huwa khair minni. Ini dilakukan oleh orang yang jauh lebih baik daripadaku. Maksudnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini petunjuk Rasulullah katanya. Jadi terlihat kan di masa para sahabat juga tidak tahu semua tentang hadis Rasul itu ya. Nah, kenapa tuh? Iya, kata Ibnu Abbas itu, saya khawatir
Kalau hujan, lantas kalian mendapat madaratnya, bisa jatuh, bisa basah kuyup, ya kan? Itu saja sudah bisa meninggalkan Jumatan, ya. Kekhawatiran madarat, apalagi kekhawatiran madarat yang jauh lebih serius, yang dimana-mana pun sudah betul mengetahui ancaman seriusnya kemungkinan corona itu, ya. Nah, karena itu kalau ada kekhawatiran seperti itu, apalagi ada jelas orang yang baru datang dari, atau ada orang yang dicuriga dia tapi tidak merasa atau tidak tidak usah merasa kurang, kita sholat taraweh Jumat di rumah, ya. Tadi wal yasa pak baituk, ya. Nampaknya seperti ini, saat inilah Allah memungkinkan kita jadi orang lebih baik di rumah, ya. Jangan merasa kurang, ya. Insya Allah. Apalagi kalau sudah sebenarnya berjamaah itu sudah kebiasaan, ya. Kalau sudah kebiasaan, kita punya niat saja, ya, itu insya Allah punya pahala berjamaah atau jamaah seperti biasa. Nah, kemudian yang terakhir tadi, kenapa bahasanya kutiba, ya, tidak furido atau wujiba. Kalau furido wajiba itu maknanya sama, ya, kecuali Abu Hanifah membedakan fardu dan wajib, ya. Ya, umumnya para ulama fardu dan wajib sama. Jadi Bapak bandingkan dengan dua saja, ya. Kebanyakan ulama menyatakan ini karena sebenarnya kewajiban yang pakai kataba itu seperti kisos, ya, kital perang juga, ya, pakai bahasa kutiba. Saum itu karena jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat, sehingga dikenakan, dan seakan-akan kutiba itu asalnya direkam secara utuh, maksudnya ada integrasi amal yang luar biasa di sini, terutama saum tadi, sebab kataba artinya itu al-jam'u, asalnya mengumpulkan. Sebab kataba itu mengumpulkan huruf-huruf jadi satu bentuk, satu susunan, satu kata, satu terus. Nah, asal katanya begitu, kata. Hanya di sini lebih besar penetapan, ya, penetapan, dan biasanya dikenakan pada yang jauh lebih berat. Lebih beratnya khusus dalam puasa itu karena mengintegrasikan fisik dan mental dan ruhiyah secara bersama-sama. Itu tidak ada ibadah lain seperti itu, ya. Nah, karena itu yang dipilih kutiba. Nah, kalau parodo ada arti pardu, pardu itu bagian dan bersifat parsial, gitu, ya. Nah, itu bedanya. Sehingga karena bisa parsial, ya, seakan lebih ringan. Parsialnya begini, sholat ya bisa sholat, tapi hatinya bisa tidak sholat, sah saja sholatnya, kan. Nah, itu bisa parsial seperti itu. Nah, sehingga ada makna yang bersifat agak parsial. Beda dengan kataba yang misalnya jam'u, mengintegrasikan. Dan itu lebih berat dan akhirnya tentu saja lebih tinggi nilainya. Ya. Tentu saja bukan lantas mengalahkan sholat, karena dari satu sisi aspek gitu integralitasnya ada di saum. Nah, itu yang Bapak temukan dari uraian sebagian para ulama tentang penggunaan kenapa kataba atau kutiba, ya, tidak purido. Terima kasih. Barangkali masih ada, silakan. Masih ada waktu, moderator, atau masih gimana? Silakan.
Baik, karena mungkin waktunya sudah pukul 5:05 Bapak. Ya. Akan terlebih dahulu mengawali, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin bagi teman-teman yang masih kurang atau kurang puas dan lain-lainnya, insya Allah mungkin Bapak akan membahas pertanyaan. Jika teman-teman boleh bertanya di grup WhatsApp, insya Allah kami juga dari panitia akan mereview dan insya Allah juga kami akan mengupload kajian pada hari ini ke YouTube. Insya Allah kami juga akan share di grup WhatsApp. Iya, ya, terima kasih ya semuanya ya, anak-anakku sekalian. Luar biasa, dalam kondisi ini Allah tetap mempertemukan kita ya. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini, harapan kita yang jauh Allah sampaikan ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kata Allah. Kamu bisa berharap dari Allah hal-hal yang tidak bisa diharapkan oleh orang-orang lain ya. Terima kasih pada semuanya. Saya Bapak ucapkan terima kasih kepada BEM, kepada Kang Eman yang awal meminta ini, Kang Paujan dengan kawan-kawan, dan juga syukur para alumni kalau sudah bisa bergabung. Terima kasih Kang Paujan ya. Ini alumni yang Bapak tahu ikut di sini dan juga mungkin ada yang lain. Bapak sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua. Mudah-mudahan Allah tetap menyatukan kita, tapi tentu saja hanya untuk di jalan Allah ya. Dimanapun saudara-saudara, selama kita bisa berkomunikasi, Bapak senang saja disapa oleh saudara-saudara ya. Terima kasih, mudah-mudahan rahmat, karunia dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Amin, terima kasih ya. Semoga teman-teman yang sudah